biar nggak apa kali apanya itu, ya kan? Ini ada pantun ini. Ya. Ya. Jadi katanya kalau membeli buah pepaya diikat-ikat di simpul-simpul. Sekarang ini bersama saya sudah ada ketua Limpul. Oh, maja. Jadi ketua Limpul ini kalau kita bilang dia itu seorang tokoh, ya, tokoh pemuda. Dia ini sulit dicari, tapi mudah didapat. Jadi kebetulan kami jumpa ini di halaman Istana Maimun. Jadi kalau kita tahu orang Medan itu sebenarnya bukan orang Batak saja. Ada orang Karo, ada Mandailing, ada Melayu, ada juga India. Nah, buktinya ada India, di Medan itu ada Kampung Keling namanya. Ya, betul. Nah, coba gimana menurut Pak Limpul Kampung Keling itu? Kenapa namanya Kampung Keling? Kalau pemberian nama Kampung Keling itu Pak, awak pun nggak tahu juga lah. Entah antu belang mana bilang Kampung Keling kan. Mungkin karena banyak orang India gitu kan. Ya. Nah, ada beberapa hal yang memang menjadi tabu di situ. Ya. Adalah pemberian nama Kampung Keling. Karena di sini keling dikonotasikan hitam. Ya. Saya pernah tanya dengan beberapa orang, keling konotasinya hitam. Nah, keling ini dari bahasa apa? Ada yang bilang bahasa Jawa waktu itu. Ada yang saya tanya, dia bilang, itu dari bahasa Jawa. Saya bilang, bukannya dalam bahasa Jawa hitam itu ireng. Ya. Kan gitu kan. Jadi kita sendiri nggak tahu nih keling ini dari bahasa apa munculnya. Tapi sudahlah, terkait memang kita pun memang hitam kok, bukan biru terong gitu. Iya, saya pun sering dibilang keling. Ya kan? Mau dibilang hitam, mau dibilang keling, ya sudah lah, memang hitam kok kita kan gitu. Cuman Kemudian, pada akhirnya oleh beberapa tokoh masyarakat India sendiri, nama Kampung Keling itu mereka anggap risih. Jadi mereka merubahnya menjadi Kampung Madras. Kampung Madras. Kampung Madras. Jadi saya kurang setuju pula dengan pemberian nama Kampung Madras. Kenapa? Karena di India Selatan sana, daerah Madras itu sendiri diganti namanya menjadi Chennai. Oh iya, Chennai. Chennai. Ya. Karena Dirubah, ya. menurut mereka di sana, Madras itu adalah suku kata dalam bahasa Inggris. Mad and Ras. Artinya suku gila. Jadi kita nggak tahu nih, Inggris memberi nama Mad and Ras suku gila, gila apa ini sekarang itu? Apa gila memang Inggris nggak bisa menyerang wilayah selatan karena di wilayah selatan terlalu banyak sekali kerajaan yang mengepung sehingga Inggris nggak bisa masuk. Apa mungkin karena kekuatan-kekuatan itu dianggap gila atau memang Inggris bilang ini orang gila memang gitu. Kita kan nggak tahu. Cuman kan dari suku bahasanya kalau kita nggak ngerti sejarahnya orang gila gitu lah kira-kira, suku gila atau orang gila itu kan nggak enak didengar. Berarti lebih jelek dari Kampung Keling. Lebih jelek daripada hitam berarti kan gitu kan. Jadi makanya saya bilang saya sendiri kurang cocok lah Kampung Madras. Ya. Lebih cocoknya kalau bilang Kampung Keling udah Kampung Keling aja. Keling aja ya. Atau kemudian oleh salah satu tokoh masyarakat India, beliau namanya Dr. A.S. Cobalen Empil. A.S. Cobalen Empil. Nah, dia ngambil satu jalan tengah lah artinya ya, jalan tengah. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa di Kampung Keling itu sendiri bukan hanya orang Tamil yang tinggal. Ada Punjab, ada juga Pakistan, ada juga Tamilnya, ada juga suku Baman. Iya, iya. Suku Baman juga ada. Sikh lagi ya. Sikh, ya orang Sikh juga ada. Nah, jadi kalau dibilang misalnya Kampung Madras nggak cocok karena nggak semua orang Madras. Iya, iya. Ada juga orang Sikh di situ, gitu. Ada juga orang Pakistan di situ. Nah, jadi oleh si Dr. A.S. Cobalen ini pada akhirnya diambil jalan tengah, dibuatlah ini sekarang namanya Little India. Oh, iya, iya. Little India itu di mana-mana ada itu. Di Ya, Singapura ada. Jadi di Little India tuh ada di 3 tempat sekarang ini. Ada di Singapura, ada di Malaysia, dan kita nomor 3, ada di Medan. Little India. Little India ya. Nah, jadi saya setuju dengan Little India artinya karena kalau dibilang Little India bukan berarti ada kota di dalam kota, juga jangan disalahartikan itu karena pernah kemarin waktu ada demo Little India itu dijadikan masalah. Dianggap mereka ada kota di dalam kota. Atau ada negara di dalam negara. Ini kan lebih sadis lagi kan ada negara dalam negara. Jadi bukan ke situ maksudnya. Artinya untuk tidak menimbulkan perbedaan antara India Pakistan, India Utara, India Selatan. Kalau dibilang kampung Tamil isinya ada Pakistan, ada India Utara. Mau dibilang India Utara, orang lebih kenal dengan nama Kampung Keling. Jadi udah kita ambil jalan tengahnya Little India. Artinya semua India ada di situ. Oh, mau tahu aku mau ikut itu? Kenapa? Kemarin Badanku kurus. ini Bapak berperan sebagai tengku ini panas nih, sakit nih. Tapi alhamdulillah setelah minum Andromari kapsul fit, alhamdulillah. Ada kata pantun mengatakan selindit burung selindit
terbang, tolong arah ke barat. Sakit janganlah sakit, karena sakit itu sangatlah berat. Silakan Anda konsumsi Andomari kapsul. Jadi rupanya Ketua Limpul ini juga pakar sejarah lah kita bilangnya, walaupun katanya cuma baca-baca di Google, tapi ya memang sekarang kita membaca di Google bukan di buku ya kan. Nah, jadi kalau selama ini kita tahunya komedi-komedi, saya dengar juga Ketua Limpul ini mau membuat suatu konten apa ya, pendidikan ya, berbau-bau edukasi gitu. Ya. Itu kenapa berpikir begitu? Karena yang kita sadari saat sekarang ini kurangnya minat baca generasi muda. Iya, betul. Kan betul. Generasi muda kita kurang sekali minat bacanya, sehingga jangan sampai besok lusa lebih tahu orang di luar Medan tentang Medan ketimbang kita orang Medan sendiri. Iya. Kita nggak tahu sejarah Medan kan lebih Tapi parah. minat baca itu minat baca buku ya. Ya, minat kalau baca baca buku. WA Cepat. Baca WA cepat kali. Bisa emosi pun kalau cuma dibaca nggak dibalas. Ya. apalagi dihapus ya. Nah, jadi untuk menyiasatin itu tadi, nah saya coba membuat sebuah konten gitu kan, yang di dalamnya mengandung edukasi, sehingga ketika generasi muda kita membaca atau melihat konten itu, dia dapat ilmu di situ, dapat pemahaman. Ya. Contoh misalnya, nggak semua orang Medan tahu Istana Maimun, Ya. tapi nggak semua orang tahu Istana Maimun itu dibangun tahun berapa. Ya. Dan dibangun oleh pada masa raja siapa, Ya. kan gitu. Nggak semua orang tahu Masjid Raya, nggak semua orang tahu Masjid Raya itu dibangun tahun berapa. Ya. Semua orang tahu Menara Pam Tirta Nadi, tapi nggak semua orang tahu itu Iya, dibangun tahun berapa. betul. Dan fungsinya dulu sebagai apa gitu kan nggak tahu. Iya. Nah di situ kita perlu buat satu konten edukasi. Kita muncul, kita buat konten edukasi, kemudian kita memberi tanggung jawab kepada seluruh masyarakat yang menggunakan media sosial, terutama hari ini adalah TikTok. Mereka bisa mendapatkan edukasi di situ, karena mereka lebih suka lihat TikTok ketimbang baca sejarah. Betul. Jadi kita siasatin TikTok, kita isi dengan sejarah, supaya mereka lihat sejarah itu. joget-joget aja ya. Mau nggak mau kan? Boleh Pak, boleh kita joget-joget, tak tuk tak tuk tak. Maimun dibangun tahun sekian, bisa aja. Iya. Segala cara sih kita Iya. boleh coba gitu. Yang penting intinya edukasi mau kita sampaikan gitu. Biar di awalnya mereka melihat entertainnya terlebih dahulu, di tengah-tengah kita sisipkan edukasinya Dan santai. dan ya. santai, relax. Gitu. Bagus Karena sekali memang nih metode sekarang harus ide seperti ini. Makanya nanti saya berencana mau mengajak Ketua Limpul dia juga ini nanti. Main pantun ya, Semangat. Pak? Mau main pantun, mau main apa terserah lah. Ya. Kalau India ada nggak pantunnya, Pak? Kalau India itu sebenarnya Pak bukan berpantun, dia jatuhnya lebih kepada apa namanya ya, sastra kayaknya Pak ya. Karena India itu bahasanya mengandung puisi-puisi gitu Pak. Nah, berarti hampir sama juga itu. Iya. Iya. Cuman memang bentuk kaidah-kaidahnya beda dengan pantun. Iya, Tapi iya. pasti yang jelas itu isinya baik. Isinya baik. Jadi Nasihat. contoh misalnya begini, misalnya kayak lagu-lagu India tuh ya. Jadi kita kalau misalnya lagu-lagu India itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu jatuhnya bentuk-bentuk syair. Oh, Ya, jatuhnya bentuk-bentuk syair gitu. Artinya itu jatuh dalam bentuk-bentuk syair. Dia tidak bilang, cewek kok cantik kali, dia nggak bilang gitu. oh, dia Dia tidak nggak langsung bilang ya. gitu. Dia akan main dengan dalam syair-syair. Hai gadis yang pipinya merona, hai gadis yang matanya bulat, nah gitu-gitu. Dia mainnya dalam bentuk seperti itu. Jadi makanya saya bilang kalau India itu sebenarnya lebih kuat di syair-syair, puisi-puisi seperti Ya, itu. sama dengan apa ya, di daerah Mesir dulu ya, Ya, Mesir. sayur-sayur. Ya, boleh kita bilang beginilah Pak. Kalau menurut saya nih ya, tapi mungkin boleh nanti apa namanya, dikoreksi lah artinya. Saya yakin sekali kalau profesor jauh lebih tahu lah daripada saya. Enggak juga. Kalau menurut saya itu begini, ada beberapa negara besar yang mana kebudayaan mereka tuh mempengaruhi dunia pada akhirnya. Ya. Salah satunya adalah Mesir, Arab lah kita bilang, Jazirah Arab ya, Jazirah Arab, termasuk Mesir itu, India, Iya. Cina. kemudian Roma, zaman itu Cina. Iya. Nah ini kebudayaan 4 negara besar ini mempengaruhi dunia, Hari ini penanggalan kita saja masih pakai penanggalan Romawi kan, nama-nama tanggal Januari dari nama Januarius, nama dewa kan segitu-gitu. Iya. Nah kita dunia itu masih terkontaminasi dengan 4 ini, maka kita bilang kalau ada hari ini orang bilang anti Arab, anti ini, aku agak aneh juga gitu rasanya. Agak aneh karena banyak sekali budaya-budaya yang nggak bisa lepas kita dari 4 ini.
misalnya mau bilang anti Cina, nggak mungkin juga. Budaya Cina ini Ya. besar kok, besar. Jadi masyarakat kalau bisa dibilang anti, janganlah. Kalau Coba mau kita anti narkoba lah ya. lebih yang bagus apa anti petir, anti virus, Antivirus, Anti lapar ya. dong ya. anti lapar, Antibiotik, yang kayak gitu jadi bagus. antigen. Antigen padat pendapatannya kan. Rapid antigen. Set. Oke lah. Nampaknya kalau diteruskan ini Panjang. nggak siap-siap ini kan. Jadi sampai sini aja lah dulu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.